Jadi setelah era dokumentasi dan riset, setelah eksplorasi kebudayaan sebagai dokumentasi dan untuk menentukan kebijakan, fotografer mulai berdatangan ke Hindia Belanda dengan arah komersial. Kemunculan studio foto turut berpengaruh pada tatanan sosial masyarakat pada waktu itu. Prestis tentu saja alasannya. Jadi ketika difoto ya efeknya ke prestis, ke kelas sosial. Mungkin sekarang sudah tidak seperti zaman dulu. Sekarang siapa aja bisa memotret, bisa difoto. Kalau dulu tidak, hanya aksesnya sangat terbatas. Keberhasilan usaha fotografi di Batavia membuat banyak fotografer membuka studio foto di kota-kota besar di Jawa yang terdapat banyak pemukiman orang Eropa. Tidak hanya klien orang Eropa, industri dan pemerintah residen pun turut menyewa jasa studio foto untuk kepentingan mereka. Beberapa studio foto baru muncul pada dekade 1870-an. Selain para fotografer Eropa, para fotografer dari Tionghoa pun turut membuka studio foto di beberapa kota besar. Klien fotografer Eropa biasanya berasal dari elit kolonial dan elit pribumi, sementara fotografer Tionghoa lebih menyasar pada kelas menengah dengan memasang tarif yang lebih murah. Para fotografer di studio foto selain menerima pesanan foto perseorangan maupun instansi, mereka juga mengerjakan proyek untuk membuat semacam kartu pos untuk dikirim ke Eropa sana sebagai souvenir. Kartu pos ini biasanya berupa seri gambar penduduk pribumi, adat istiadat, dan kebiasaan setempat. Kartu itu dilekatkan pada karton tebal berukuran antara 8 x 9 cm. Di bagian depan atau belakang dicantumkan nama firma dengan rangkaian huruf-huruf yang indah. Kartu ini juga berfungsi sebagai semacam reklame dan juga sebagai kartu pos yang dikirim ke kampung halaman di Eropa. Secara tidak langsung, kartu pos ini nantinya berfungsi sebagai brand untuk mempromosikan situasi di Hindia Belanda, termasuk mempromosikan firma dari studi foto mereka. Bentuk lain, produk-produk lain yang juga populer pada masa itu adalah kabinet foto yang berukuran sekitar 11 x 16 cm. Produk ini biasanya sangat populer di kalangan orang Eropa, Belanda khususnya, dan pribumi yang berada dalam artian kelas sosial menengah ke atas. Biasanya berupa foto keluarga, foto pernikahan, atau acara-acara khusus. Selain berfoto bersama, orang Eropa pada khususnya sangat senang berpose di depan rumah mereka dengan atribut kemewahan, atribut benda-benda yang mereka anggap mencirikan status sosial tertentu. Misalnya, mereka berpose di taman, pacuan kuda, main tenis, sedang berburu, atau di atas delman. Selanjutnya, hasil foto tersebut dipasang di ruang tamu atau di rumah-rumah mereka. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana posisi fotografi, posisi hasil karya foto bukan hanya sebagai alat dokumentasi, bukan sekedar sebagai alat promosi, namun juga sebagai alat penanda kelas sosial. Selain studi foto, pada tahun-tahun tersebut juga mulai marak muncul kartu pos. Berikut ada video menarik saya ambil dari Pos Indonesia mengenai kartu pos pada zaman kolonial. Bisa teman-teman simak, nanti bisa jadi bahan diskusi kita bersama. Berikut videonya.